ada hari esok, ada kemenangan, ada kesembuhan, karena Dia Allah kita yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah pada pagi hari ini jemaat, dimanapun jemaat berada beribadah pada pagi hari ini, kiranya sukacita Paskah tetap boleh kita nikmati, sukacita surgawi boleh kita rasakan. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita memuji Dia, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap pengorbanan Tuhan yang sudah kita terima. Haleluya. Hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita.
saja yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup menolong kita. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang kami butuhkan untuk membangkitkan hidup kami. Haleluya Yesus, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami memohon kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku lebih besar, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan ini menjangkau setiap jemaat-Mu, menjangkau setiap yang sakit, menjangkau setiap yang lemah. Oh haleluya, sehingga mereka boleh bangkit. Haleluya.
biarlah Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu menjadi pembangkit hidup semangat kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, khususnya urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu sungguh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami peralaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita akan merenungkan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mari Tuhan Engkau hadir. Karena kami sangat percaya kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu Tuhan, tolong kami kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman, supaya hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan Allah. Juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang mengikuti kebaktian ini. Ya Tuhan, kuduskan supaya mengerti kebenaran firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sebenarnya masih melanjutkan tema pada hari Jumat Agung, yaitu siapakah yang engkau cari. Tapi pada tema sekarang ini ya dilanjutkan dengan bukti Yesus adalah Allah. Bukti Yesus adalah Allah. Kalau hari Jumat Agung kemarin, renungan atau ayat emasnya terdapat dalam Yohanes pasal 20 ayat 15 yang berkata, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku, di mana Tuhan letakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah situasi yang sangat menegangkan untuk murid-murid dan untuk Maria khususnya pada waktu itu, sehingga dia tidak bisa mengerti kalau yang berbicara itu adalah Yesus sendiri. Siapakah yang engkau cari? Maria mencari pada waktu itu adalah mencari Yesus yang mati. Jemaat Tuhan, sudah sedikitnya 3 kali Yesus berkata bahwa dia akan disalibkan, dianiaya, dan mati. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Ternyata berita yang sangat penting ini tidak disimpan oleh murid-murid. Oleh perempuan ini, Maria juga tidak. Dia lupa apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang dia tahu adalah situasi. Yang dia tahu adalah situasi bahwa orang mati ya mati, sudah. Karena yang dicari oleh Maria pada waktu itu adalah Yesus yang mati. Karena itu Yesus berkata, "Siapakah yang engkau cari?" Ya. Maria justru menyangka bahwa yang berbicara itu penunggu taman. Maria menyangka bahwa Yesus mati dan diambil oleh penunggu taman itu. Maria lupa bahwa Yesus sudah sedikitnya 3 kali memberitakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kita saat ini sebenarnya ada sesuatu yang lebih istimewa. Untuk saat ini kita ada lebih sesuatu yang istimewa yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9.
Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini disampaikan kepada kita, bahwa pada saat ini kita adalah bangsa yang terpilih. Memang kita secara biologis, kita bukan bangsa Yahudi. Tetapi kita adalah umat yang dipilih, ya. Umat imamat yang rajani. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sebenarnya dahulu kita adalah di dalam kegelapan yang kita tidak tahu, ya. Tetapi Allah sendiri sedang memilih kita. Allah sendiri memilih kita untuk menjadi imamat yang kudus, ya. Tapi mungkin kita tidak menyadari, ya. Mari kita melihat sekilas balik pada waktu itu, pada waktu zamannya Yesus, ya. Yesus tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi sebenarnya Yesus itu bukan ditangkap, tetapi sebenarnya Dia menyerahkan diri. Coba pada waktu itu Yudas datang, pengkhianat ini datang, dia menangkap Yesus lengkap dengan berbagai hal, perlengkapan. Pada waktu berkata, "Siapa yang kau cari?" Mereka berkata, "Yesus, orang Nazaret itu." Dan Tuhan Yesus berkata, "Akulah Dia." Mereka bukan menangkap, malahan mereka, ya, ayat 6 saya bacakan. Ketika Ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Coba kalau memang Yesus mau melepaskan diri, ya, pada waktu mereka jatuh, Yesus sudah bisa pergi. Tapi tidak dilakukan oleh Yesus. Memang Dia mau. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia memang mau untuk menderita sengsara, supaya kita, saya dan saudara boleh dilepaskan. Ayat 7 katakan, maka Ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi." Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus kalau Dia mau melepaskan diri, maka pada waktu mereka jatuh, mundur dan jatuh, Yesus bisa melepaskan diri.
Tetapi tidak demikian. Yesus justru berkata lagi, siapa kamu cari? Ini aku. Ya, dia mau menyerahkan diri. Yesus memang mau menyerahkan diri. Jadi kalau Yesus mau menghindar dari semuanya ini, Yesus bisa melakukan. Tetapi Yesus memang mau menyerahkan diri. Justru untuk itulah dia datang ke dunia ini. Firman yang menjadi manusia, yang namanya kemudian kita kenal adalah Yesus ini. Dia memang mau. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Mari kita melihat lebih lanjut bagaimana setelah Yesus ditangkap dan singkat cerita pada waktu Yesus di suatu tempat, Matius pasal 27 ayat 18 katakan, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, Pilatus tidak mendapatkan kesalahan daripada Yesus. Pilatus dia menyatakan bahwa Yesus ini orang benar, ya. Bahkan istrinya, ya, dia mengirim pesan pada waktu Pilatus ini mengadili, ya. Dia mengirim pesan supaya Pilatus ini tidak campur tangan dengan orang-orang yang mau menyerahkan Yesus. Memang Pilatus tahu kalau Yesus ini diserahkan karena dengki. Dan di dalam penyelidikan, Pilatus tidak mendapatkan kesalahan terhadap Yesus. Sebenarnya dia, kalau kita baca lebih teliti, sebenarnya Pilatus ingin melepaskan Yesus. Dia mencari jalan ingin melepaskan Yesus. Tapi tak mungkin itu. Karena memang anak manusia atau Yesus ini datang ke dunia memang untuk menebus dosa umat manusia. Memang untuk mati, disalibkan. Kita baca lebih lanjut ayat yang ke-20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan? Saya ulangi ya. Ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, jikalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan, katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya, ia di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kami sendiri, itu urusan kamu sendiri. Saya bacakan lagi ya, ayat yang ke-24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Tadi saya katakan sebenarnya bahwa Pilatus ingin membebaskan Yesus, tetapi rakyat yang tidak mau. Ya. Ayat 25 katakan, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung
atas kami dan anak-anak. Saya ulangi, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu bangsa Israel menderita selama bertahun-tahun, sampai dengan bait Allah pun dihancurkan. Bangsa Israel, dia tidak mau menerima Yesus. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mengulurkan tangan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tetapi justru bangsa Yahudi menolak. Dia tidak mau. Sebenarnya dia adalah firman yang menjadi manusia. Tetapi di mata bangsa Yahudi tidak demikian. Yesus ditolaknya. Jadi keselamatan yang diberikan, keselamatan yang datang, Yesus yang berusaha untuk menyelamatkan umat manusia, teristimewa untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Mereka tidak mau. Dan mereka berkata, biar dosanya tertanggung atas anak-anak kami. Ya. Yang terjadi adalah demikian. Sehingga bertahun-tahun bangsa Yahudi mengalami kesusahan. Ya. Di bawah kaisar satu ke kaisar yang lain. Selalu ada masalah. Karena diselamatkan tidak mau. Ditolong tidak mau. Nah sekarang kitalah sebagai umat pilihan, umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Pada waktu itu Yesus dianiaya, dia dipukul, dia disesah. Ya, cambuk untuk menyesah itu, kalau jemaat tahu bahwa bukan biasa saja, tapi ada seperti tali, kemudian ada bola-bola dari besi, sehingga kalau dipukulkan dia mencapik kulit, sehingga Yesus berapa kali dicambuk, ditarik itu kulitnya tercapik. Betapa dahsyatnya penderitaannya. Dia diberi mahkota duri yang cukup panjang-panjang kuat, ya dipakaikan ini dan dipukul dengan buluh atau dengan bambu itu, sehingga tertancap, darah mengalir. Begitu penderitaan yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh Yesus. Dan pada tema kali ini adalah siapa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Siapa sebenarnya Yesus itu? Ya. Ini kisahnya Yesus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia, khususnya menyelamatkan bangsa Yahudi, ditolak. Dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 19, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya. Saya ulangi, di atas kayu salib itu ada tertulis, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Apakah ini secara kebetulan? Tidak. Ayat 20 katakan, dan banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalib letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi ini ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani.
Ditulis dalam ayat 20 katakan banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi bahasa yang ditulis atau tulisan di atas salib itu ada 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Berarti ada 3 kelompok yang membaca. Dan di sini banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Kalau kita boleh tahu, menyelidiki bahwa orang Yahudi atau itu adalah membaca dengan bahasa Ibrani. Orang Roma membaca dalam bahasa Latin, dan orang Yunani membaca dalam bahasa Yunani. Jadi ada 3 kelompok yang boleh membaca itu. Kalau kita melihat Golgota sekarang di Yerusalem, itu memang letaknya di pinggir jalan, ya. Jadi orang bisa melihat, orang mudah melihat, dan orang-orang pada waktu itu, ya. Di sini ada tulisan banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Tulisan apa itu? Ya, tulisan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, ya. Ayat 21 katakan, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Jadi ini adalah sebenarnya Allah sendiri yang punya kreasi untuk menyatakan bahwa Yesus ini adalah Allah sendiri, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tulisan pada waktu itu tidak mau dirubah. Pilatus tidak mau merubah. Dia tetap katakan bahwa tulisan itu adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan orang Yahudi banyak yang membaca. Jadi tulisan itu tetap ditulis dalam 3 bahasa, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Tadi kita telah baca itu, bahwa Pilatus dia cuci tangan, dia tidak mau, tetapi orang Yahudi mengatakan, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami, katanya. Pilatus dia merasa dia tidak bersalah terhadap darah orang itu. Itu urusanmu, katanya. Tapi Pilatus itu dengan ini dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah karena dia mengetahui bahwa Yesus tidak didapati kesalahan, tidak didapati kesalahannya. Saya ulangi, tadi saya ulang sebentar ya, sekarang saya kembali kepada kebenaran firman tadi. Jemaat Tuhan, siapa Tuhannya orang Yahudi itu? Sebenarnya siapa Tuhannya orang Yahudi itu? Alkitab lain menuliskan Tuhan, huruf besar semua. Itu yang sama dengan artinya YHWH. Sebenarnya itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Orang Yahudi sendiri itu kalau menemukan tulisan ini, YHWH, dia membacanya adalah Elohim. Dia tidak berani membaca ini. Sebenarnya ini adalah suatu kata-kata yang sakral sekali. Satu kata-kata yang tidak boleh diucapkan dengan sembarangan. Kita melihat, kita kembali kepada firman Tuhan tadi, yaitu kata-kata yang ditulis di salib ada 3 bahasa. Kita soroti dalam bahasa Ibrani. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi.
ini kalau diselidiki, maka Yesus itu adalah Yesua. Orang Nazaret itu tulisannya adalah Hanasari. Kemudian Raja W. Melek. Dan orang Yahudi adalah H. Yahudim. Ya, saya ulangi, Yesus itu ditulis Yosua. Orang Nazaret itu H. Asari. Orang Nazaret itu adalah H. Nasari. Dan Raja itu W. Melek. Orang Yahudi itu H. Yahudim. Jadi tulisan ini kalau dipelajari teliti, ternyata tulisan ini adalah tulisan Yesus orang Nazaret Raja orang Yahudi ini, yang kalau kita pelajari lebih teliti lagi, yang dikatakan Yesua itu dengan huruf pertama Y, kemudian H. Nasari itu H, kemudian Raja itu W. Melek W, kemudian orang Yahudi itu adalah H. Yahudim. Jadi tulisan di atas kayu salib itu menyebutkan singkatan dari YHWH. Ya. Ini artinya membuktikan bahwa Yesus anak Allah itu adalah YHWH. Tertulis. Apakah ini suatu kebetulan? Apakah ini idenya Pilatus? Saya rasa tidak. Ini adalah memang Tuhan sendiri, ya, Tuhan huruf besar semua, yang itu artinya adalah YHWH, yang bangsa Yahudi tidak berani menyebutkan itu. Jadi di atas kayu salib itu, Bapak Surgawi itu menghendaki ada tulisan yang demikian, YHWH. Walaupun arti kepanjangannya adalah Yosua H. Nasari, W. Melek H. Yahudim, ya. Atau dalam bahasa Indonesia, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tetapi di situ ternyata terkandung tulisan YHWH, Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Dan itu adalah firman yang menjadi manusia, yang kemudian disebut Yesus orang Nazaret. Ya. Maka itu, kalau tadi temanya siapa yang kau cari, marilah kita mencari Yesus orang Nazaret itu. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Bahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 18 itu Yesus sendiri berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus orang Nazaret itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan ternyata ada nubuatan-nubuatan di dalamnya. Salah satunya adalah tulangnya tidak dipatahkan. Padahal orang yang disalib itu kalau sore belum mati, dia harus diremukkan tulangnya. Tetapi Yesus terhindar karena dia sebelum diremukkan, dia sudah mati. Jadi nubuatan bahwa anak domba itu yang pada zamannya mereka keluar dari Mesir, ya, itu dinyatakan bahwa tulang daripada anak domba itu tidak boleh dipatahkan. Ternyata anak domba yang sebenarnya, minggu yang lalu saya katakan bahwa ada korban bayangan. Itu dulu itu adalah bayangan daripada yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu siapa? Yesus. Ternyata digenapi ini. Tulangnya tidak dipatahkan. Orang yang disalib di sebelah kanan dan kiri Yesus, tulangnya diremukkan. Tapi Yesus tidak, karena Yesus sudah mati. Ditusuk lambungnya dan keluar air dan darah membuktikan bahwa dia sudah mati. Tapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan Yesus inilah pada suatu ketika, Yesus inilah yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ada suatu peristiwa yang menakutkan, yaitu virus corona ini.
marilah kita datang kepada Tuhan Yesus secara rohani, bahwa kita akan diselamatkan. Tubuh ini dari tanah memang kembali ke tanah, tetapi roh akan datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada Bapa. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang disalib di sebelahnya, Yesus berkata, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Tubuhnya memang mati, tetapi rohnya dia kembali kepada Bapa dan bersama-sama dengan Yesus berada di Firdaus. Maka sekarang ya, kita pun berada di dalam janji ini, imamat yang rajani, bangsa, umat kepunyaan Allah sendiri, umat pilihan Allah sendiri. Marilah kita datang kepadanya. Kita mencari bukan kepada Yesus yang mati, tapi pada Yesus yang pada hari yang ketiga dia bangkit. Memang dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia inilah yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu mari kita datang kepadanya, yang dia ternyata tadi terbukti bahwa di dalam kayu salib itu tertulis kepanjangan daripada YHWH. Berarti ya, firman yang menjadi manusia itu memang ya dan amin, benar adanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, minta kepada Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi itu, untuk meluputkan kita dari mara bahaya, terutama dari virus corona ini. Ya, saya sangat percaya bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Mari kita datang kepadanya dan kita mohon kepada Yesus supaya dia melindungi kita. Yesus yang berjanji akan melindungi kita seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Maka Yesus akan melindungi kita, orang-orang yang percaya, umat kepilihan Tuhan sendiri, umat yang percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka segala kuasa sudah ada pada Yesus di surga dan di bumi. Kita tinggal minta kepadanya, Tuhan, lepaskanlah kami dari bencana yang menakutkan di dunia ini, dari virus yang sangat mencekam. Kita perkatakan, dan kita usir di dalam nama Yesus. Sekali lagi bahwa saya setiap pagi berdoa di tempat ini, Tuhan, luputkanlah jemaat Tuhan dari gereja Betel Injil Sepenuh Elohim. Tapi ini adalah umat Tuhan. Luputkanlah Tuhan dari segala mara bahaya. Juga luputkanlah dari mara bahaya virus corona ini. Karena segala kuasa ada di dalam Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari segala mara bahaya, termasuk dari virus corona ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat jemaat Tuhan, dan memberkati kita, dan meluputkan kita dari mara bahaya, termasuk dari mara bahaya sakit penyakit. Percayalah, di dalam Yesus ada keselamatan yang dijanjikan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Engkau berdoalah. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya dan kami mengaku dengan mulut, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sudah terbukti di kayu salib, Tuhan sendiri yang menentukan sehingga ada tulisan YHWH. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami boleh percaya. Tolonglah kami yang kurang percaya ini,
supaya kami boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari virus corona, dan apapun segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus segala virus-virus kami singkirkan, kami perintahkan untuk meninggalkan seluruh jemaat Tuhan. Gereja Betel Injil sepenuh Elohim ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya akan kuasa Tuhan. Teristimewa Tuhan, Kau singkirkan virus ini dari negara kami. Bahkan Kau Tuhan singkirkan virus ini dari dunia ini Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu melimpah buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati perlindungan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati damai sejahtera Tuhan itu yang melampaui segala akal. Kami sangat percaya akan melimpah buat seluruh yang percaya. Dalam nama Yesus kami sudah menikmatinya. Haleluya. Amin.